Nah, selanjutnya Ustadz, jadi kalau kita maknai pahlawan sebagaimana yang kita baca dalam buku-buku sejarah, itu kan bisa dikatakan orang-orang besar lah ya, tokoh-tokoh gitu. Tapi kan mestinya setiap orang itu juga bisa menjadi pahlawan. Jadi pahlawan tidak harus mereka yang hanya menjadi pemimpin yang berada di pucuk suatu organisasi atau suatu jamaah. Bagaimana menerapkan atau mengimplementasikan jiwa kepahlawanan pada kalangan umat lah, pada level rakyat, pada level orang-orang biasa. Kira gimana? Ya, ini menarik ya bahwa pahlawan adalah orang yang berjasa, itu pasti ya. Nah, ada orang yang berjasa bagi keluarga. Ya, mungkin dia bukan siapa-siapa dalam pengertian orang tidak mengenalnya, tapi bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, ayahku adalah seorang pahlawan. Bagaimana dia mencari nafkah, membanting tulang, berkeringat pagi siang ya sampai sore untuk membesarkan anak-anaknya. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, hari ini kebetulan bertepatan dengan tanggal 10 November 2021. Kita semua bangsa Indonesia hari ini memperingati Hari Pahlawan. Maka oleh karena itu tentu menarik kalau kita angkat topik kepahlawanan ini dalam pembicaraan kita dengan Ustadz Haji Muhammad Ridho Hisham. Mari kita tanyakan kira-kira apa sih yang disebut dengan pahlawan, apa kriteria seseorang bisa disebut sebagai pahlawan, dan pahlawan itu siapa saja sih sebetulnya. Nah, tentu ini menarik dan mudah-mudahan ini bermanfaat supaya kita bisa kemudian mengambil hikmah di Hari Pahlawan ini. Kita bisa meneladani jiwa-jiwa kepahlawanan para pahlawan nasional kita. Baik teman-teman, langsung kita menuju ke kediaman Ustadz Muhammad Ridho Hisham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Baik-baik Pak Agus. Alhamdulillah kita ketemu lagi dan kebetulan Ustadz, jadi hari ini kalender menunjukkan tanggal 10 November dan dinyatakan sebagai Hari Pahlawan ya. Selama ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan, maka alangkah baiknya kita mengangkat tema pahlawan. Karena pahlawan itu banyak, salah satunya pahlawan kesiangan. Nah, itu guyonannya begitu Ustaz. Barangkali Ustaz bisa menjelaskan tentang apa makna pahlawan dan bagaimana kita melihat nilai-nilai kepahlawanan itu. Ya, pertama mengenai pahlawan, apakah dari kata pahala, ya. Kemudian ditambah akhiran wan ya, pahlawan, ya. Kan pahlawan, ya. Jadi orang yang banyak pahalanya atau banyak jasanya, ya. Nah mungkin itu ya, pahlawan itu dari orang yang banyak jasanya, ya. Nah biasanya kita selalu memperingati itu Hari Pahlawan karena jasa orang-orang yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara kita sehingga bisa terlepas dari penjajahan Belanda dan sebagainya. Maka kemudian tanggal 10 November itu kita ingat ada Bung Tomo. Bung Tomo ya. Bagaimana dahulu beliau Surabaya ya. Surabaya mau diduduki Inggris kalau nggak salah ya. Jenderal Malabi. Kemudian yang sangat kita ingat itu takbir ya, Bung Tomo itu. Jadi Bung Tomo itu adalah pahlawan ya. Kemudian yang lain-lain ada pahlawan sebelum itu, jauh sebelum kemerdekaan kan, ada Imam Bonjol, ya kan, Pangeran Diponegoro, ya. Dan biasanya ini terkait dengan mereka melawan kezaliman, kemungkaran. Ya. Nah, namun juga ada pahlawan-pahlawan lain ya. Ya, para petani juga pahlawan pangan. Ya kan? Yang harus kita hormati, kita hargai, dan harus juga kita
fasilitasi. Ya. Tapi biasanya pahlawan itu orang-orang sudah meninggal. Ya. Nah, adapun yang masih hidup, ya belum disebut pahlawan, Ya. itu belum diusulkan. Nah, masih hidup. Jadi pahlawan itu perannya sangat luar biasa di dalam negara kita khususnya. Sehingga sayang sekali kalau anak-anak muda, milenial tidak mengenal pahlawan-pahlawan mereka. Ya. Oleh karena itu sebaiknya ada acara untuk mengenang para pahlawan. Dan itu bisa dilakukan secara masif di perkantoran, di instansi pemerintah, misalnya di media televisi, ya, bagaimana sekilas mengenai pahlawan-pahlawan kita. Ya. Dan kebanyakan para pahlawan itu sebenarnya orang-orang Islam, Muslim ya. Muslim, kiai, orang-orang yang paham bahwa penjajahan itu bertentangan dengan nilai ajaran Islam yang harus dihilangkan, karena itu bentuk dari kezaliman. Nah, dulu kita mengenal namanya Fir'aun. Fir'aun itu kan penjajah. Wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad wa aksaru fihal fasad. Fir'aun dengan tentara-tentaranya, mereka itu mengekspansi negeri-negeri, lalu membuat kerusakan di negeri-negeri itu. Nah, lalu datanglah Nabi Musa diutus untuk menumpas atau menghentikan Fir'aun. Nah, pahlawan-pahlawan kita juga begitu, mereka semangatnya adalah menghilangkan kemungkaran, kezaliman, dan itu terjadi masif pada waktu itu. Jadi negeri kita itu dijajah, di mana-mana terjadi penyiksaan, penderitaan masyarakat akibat penjajahan, dan itu menggugah para kiai, para ulama untuk kemudian mereka bersama-sama dengan jamaahnya atau umatnya mengangkat senjata melawan penjajah pada waktu itu. Nah, selanjutnya Ustadz, jadi kalau kita maknai pahlawan sebagaimana yang kita baca dalam buku-buku sejarah, itu kan bisa dikatakan orang-orang besar lah ya, tokoh-tokoh gitu. Tapi kan mestinya setiap orang itu juga bisa menjadi pahlawan. Jadi pahlawan tidak harus mereka yang hanya menjadi pemimpin yang berada di pucuk suatu organisasi atau suatu jamaah. Bagaimana menerapkan atau mengimplementasikan jiwa kepahlawanan pada kalangan umat lah, pada level rakyat, pada level orang-orang biasa, kira gimana? Ya, ini menarik ya, bahwa pahlawan adalah orang yang berjasa, itu pasti ya. Nah, ada orang yang berjasa bagi keluarganya, ya mungkin dia bukan siapa-siapa dalam pengertian orang tidak mengenalnya, tapi bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, ayahku adalah seorang pahlawan. Bagaimana dia mencari nafkah, membanting tulang, berkeringat pagi siang, ya, sampai sore untuk membesarkan anak-anaknya, disekolahkan sampai tinggi sehingga kemudian anaknya banyak yang berhasil, ya menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan mereka ingat betapa luar biasanya ayahku dulu, ya, sehingga sampai ada Ebit GAD itu membuat lagu itu ya, ayah gitu kan. Itu saya kira cerminan pahlawan. Nah, pahlawan memang orang besar meskipun dia tidak dikenal. Dulu ada seorang kiai yang mengajarkan pada santrinya, jadilah kamu orang besar. Orang besar itu belum tentu orang yang dikenal. Boleh jadi dia tinggal di gubuk yang kecil, di dekatnya ada surau yang kecil, lalu dia mengajar, dia membekali masyarakat, bisa membaca Al-Quran, mempelajari agama, berakhlak yang baik, jasanya sangat besar bagi masyarakat. Dia adalah orang besar. Nah, begitu Pak Kiai dulu, Pak Kiai kami dulu di pondok itu membekali para santri yang akan lulus tuh dengan tausiah seperti itu. Ada ya cerita, ada di sebuah desa yang desa itu tidak ada orang sekolah sampai sarjana. Kebanyakan mereka hanya sampai SMP, SMA sudah pergi dari desa mencari nafkah, bekerja di kota. Lalu ada seorang ibu ya dalam sebuah keluarga itu menyadari betapa pentingnya membekali ilmu pengetahuan. Akhirnya dia membuat TK. Nah, TK-nya berkembang menjadi madrasah,
apa ibtidaiyah dan seterusnya, dan keluarga itu juga kemudian menjadi sarjana semua. Kecuali yang terakhir itu memilih jadi pengusaha. Jadi ibu ini adalah seorang pahlawan. Ya, di desa itu. Jadi pahlawan adalah orang yang berjasa. Ya mungkin ada dalam keluarga kita masing-masing, ya kan? Lawannya ya pecundang, pengkhianat. Jadi misalnya seorang ayah yang bermain judi dan menghabiskan harta, ya, itu bukan pahlawan dia, tapi dia justru adalah pengkhianat keluarga itu. Nah, di segala hal ini selalu ada pahlawannya, tapi tidak juga banyak pas atau banyak muncul juga namanya para pengkhianat. Nah, tadi saya sempat bercanda, ada istilah yang sering beredar itu kan pahlawan kesiangan ini. Barangkali Ustaz bisa mengupas juga ini, kalau kita manai pahlawan kesiangan kan orang yang seolah-olah sebetulnya mungkin motifnya ingin melakukan sesuatu ya, tapi barangkali ada motif-motif di balik itu. Apakah Ustaz bisa menjelaskan? Ya, yang saya pahami pahlawan kesiangan itu orang yang datang belakangan mengaku sebagai pahlawan hanya untuk mencari popularitas atau pencitraan. Dia inginnya tampil di depan, ya, padahal dia sebenarnya orang yang bangun kesiangan. Yang lain sudah bangun subuh, sudah sholat subuh, sudah bekerja. Ini jam 10 bangun terus, wah ini saya ini. Kalau bukan saya nggak mungkin ini. Nah, ini pahlawan kesiangan. Memang kadang ya banyak orang yang kesiangan. Nah, jadi orang-orang yang hanya mencari muka, sementara pahlawan yang sejati dia menutup mukanya. Kadang dia menyembunyikan diri karena keikhlasannya. Dia tidak mau apalagi bersaing dengan pahlawan-pahlawan kesiangan itu. Dia betul-betul ikhlas karena Allah berjuang. Nah, tidak ada pamrihnya, tidak untuk mencari namanya popularitas, nama baik dan sebagainya. Apa yang dilakukan itu betul-betul untuk mengusir kezaliman, mengalahkan kemungkaran. Adapun pahlawan kesiangan, nah itu orang yang hanya muncul belakangan, merasa sok berjasa, padahal nggak melakukan apa-apa. Siapa dia itu? Tahu-tahu kok tiba-tiba kok jadi ini, jadi itu. Nah, ini teman-temannya pahlawan kesiangan juga banyak. Banyak sekarang, hari ini beredar banyak, Ustaz. Baik Ustaz, mungkin kita ngupasnya untuk pahlawan sampai di situ. Saya kira sudah memberikan satu perspektif yang berbeda dan sekaligus mengingatkan sesungguhnya banyak pahlawan di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.